Singkat cerita, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Tepat saat ini jiwa Nascenso Limuwan telah bangkit bersamaan dengan terjadinya sebuah perubahan di langit. Tatapan Wang Lin menjadi lebih serius. Ia dapat merasakan bahwa ini merupakan sebuah tanda dari kedatangan utusan surga. Nampak energi merah menyala segera berkumpul di langit membentuk sebuah pusaran. Di dalamnya terdapat sosok bayangan raksasa yang kedua matanya seakan menatap langsung ke arah Wang Lin. Wang Lin menyadari bahwa bencana surgawi tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ini merupakan risiko ketika menentang kehendak surga. Maka dari itu Wang Lin mempersiapkan berbagai macam formasi pelindung untuk menahan serangan yang akan dilepaskan oleh utusan surga. Mata Wang Lin menyala ketika sebuah tangan raksasa hendak menangkap Zoro. Ia tanpa ragu melompat ke udara dan menghantam tangan raksasa itu bersamaan dengan munculnya gulungan hidup dan mati di langit. Sembari berteriak ke arah utusan surga, "Enyahlah!" Kekuatan spiritual yang dikeluarkan oleh gulungan hidup dan mati bertabrakan dengan tangan raksasa sehingga menciptakan sebuah ledakan yang sangat luar biasa yang menggema ke seluruh langit. Tangan raksasa dipukul mundur dan begitu juga sebaliknya, energi dari gulungan hidup dan mati langsung menyebar ke segala arah. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, melalui pikirannya ia memanggil tubuh utamanya. Ketika tubuh utama muncul, ia langsung menghantam tangan raksasa dengan tinjunya. Hantaman kedua kekuatan itu kembali menciptakan sebuah ledakan yang bergema ke segala arah. Dan tangan raksasa itu hancur setelah terkena pukulan dari tubuh utama Wang Lin. Wang Lin menatap ke arah langit dan berkata, "Kali ini kamu masih tidak akan bisa mengambil jiwa Limuwan dariku." Setelah Wang Lin mengatakan hal itu, tiba-tiba saja dua buah tangan raksasa muncul di langit. Yang mana kedua tangan itu diselimuti oleh energi petir merah yang menyambar ke segala arah. Tatapan Wang Lin menjadi lebih serius karena kali ini tampaknya utusan surga sudah siap dalam melaksanakan tugasnya untuk mengambil jiwa Limuwan. Kedua tangan raksasa itu meluncur dengan cepat ke arah Wang Lin dan yang satunya lagi ke arah tubuh utamanya. Setelah terkena hantaman tangan raksasa, tubuh utama Wang Lin berubah menjadi raksasa dan di dahinya muncul 3 bintang yang memancarkan cahaya keemasan. Dengan cepat ia memukul tangan raksasa itu menggunakan kekuatannya. Hantaman itu menciptakan energi yang sangat kuat yang dengan cepat menyebar di udara. Tubuh Wang Lin terlempar ke belakang menghantam sebuah gunung sehingga membuatnya memuntahkan darah dari mulutnya. Sementara tangan raksasa itu hanya dibuat mundur dan kali ini tangan raksasa itu tidak hancur setelah terkena serangan Wang Lin. Jelas tangan raksasa ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika tangan raksasa itu kembali menyerang, dengan cepat Wang Lin membentuk sebuah segel di tangannya dan menunjuk ke arah tangan raksasa itu. Gulungan hidup dan mati yang ada di langit tiba-tiba tertutup dan berpindah ke depannya untuk memblokirnya. Tangan raksasa itu mengambil gulungan hidup dan mati lalu bergerak mundur dengan membawa serta gulungan itu. Mata Wang Lin terbelalak ketika melihat gulungan hidup dan mati miliknya akan direbut oleh utusan surga. Ia pun segera berteriak, "Getarkan!" Gulungan hidup dan mati langsung bergetar dan mengeluarkan energi kehidupan dan kematian yang menyebar ke segala arah, sehingga membuat tangan raksasa itu melepaskannya. Dari atas langit, sepasang mata menatap tajam ke arah Zoro yang saat ini berada di belakang Wang Lin. Lalu tak lama muncul sepasang tangan raksasa merobek awan sehingga menampakkan wajah raksasa. Wajah itu terlihat seperti wajah orang biasa pada umumnya. Tetapi ketika orang melihatnya, mereka akan menghormatinya. Wajah ini melambangkan kekuatan surga. Ia menatap dingin ke arah Wang Lin dan membuka mulutnya. Sebuah energi terbang keluar dari mulutnya dan membentuk sebuah roda. Saat roda itu muncul, langit berubah warna dan bumi menjadi bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dengan Wang Lin tepat berada di tengahnya. Dan dalam sekejap mata, tanah dalam jarak 5 km mulai retak terbuka. Selain retakan di permukaan tanah, di langit juga muncul retakan yang tak terhitung jumlahnya. Retakan ini saling terhubung satu sama lain, sehingga membuat seolah-olah langit akan runtuh. Melihat situasi ini, wajah Wang Lin menjadi pucat. Dengan cepat ia memanggil tubuh utama dan menyatu dengannya, sehingga muncullah Wang Lin yang sebenarnya.
Wajah raksasa itu bahkan tidak melihat Wang Lin. Ia menggerakkan tangannya yang besar ke arah roda dan menyentuhnya. Setelahnya muncul sebuah suara misterius dan kemudian seluruh tempat itu secara tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan yang sangat kuat. Ekspresi Wang Lin berubah karena dia sangat familiar dengan kekuatan ini. Ini adalah kekuatan siklus reinkarnasi. Pada saat ini, kekuatan siklus reinkarnasi tampaknya membentuk penjara dan Wang Lin terperangkap di dalamnya. Ia tak dapat menggerakkan tubuhnya. Setelah Wang Lin terperangkap, tangan raksasa itu dengan cepat melesat ke arah Zoro. Wang Lin sangat ingin melindungi Zoro, tetapi ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia hanya bisa berteriak, "Tidak!" Wajah Wang Lin mengungkapkan sebuah kesedihan yang mendalam. Ia sudah bekerja keras selama 19 tahun, tapi sekarang ia hanya bisa menonton ketika tangan raksasa itu akan mengambil jiwa milik Limuan. Meskipun saat ini ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, tetapi jiwa asalnya masih dapat bergerak bebas. Sosok Dewa Kono raksasa muncul di langit mengambil gulungan hidup dan mati. Energi kuat segera keluar dari gulungan itu, namun energi itu tidak menyerang tangan raksasa, tetapi menyatu dengan tubuh Dewa Kono milik Wang Lin. Setelah sosok Dewa Kono milik Wang Lin bergetar dan memancarkan aura yang mirip seperti utusan surga, dengan dingin ia menatap ke arah utusan surga dan menghantamnya dengan keras. Utusan surga yang sebelumnya hanya menunjukkan wajahnya ditarik keluar dari kehampaan. Meskipun sebelumnya ia pernah melawan utusan surga, lebih tepatnya pada 19 tahun yang lalu, namun ia dapat merasakan bahwa kekuatan utusan surga yang datang kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan aura yang dilepaskannya dapat menggetarkan jiwa seseorang. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi setelah utusan surga menampakkan wujudnya. Wang Lin menatapnya dengan tajam, tanpa disangka, tanpa diduga, ternyata utusan surga adalah seorang dewa kuno. Di dahinya terdapat 7 bintang, namun 3 di antaranya tampak lebih redup seperti disegel. Utusan surga menatap ke arah sosok Dewa Kono sebelum membuka mulutnya, seolah-olah dia ingin berbicara. Tetapi pada akhirnya ia memilih menutup kembali mulutnya. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat mengayunkan tangan raksasanya ke arah Dewa Kono yang dibentuk oleh Wang Lin, sehingga menciptakan sebuah ledakan yang sangat kuat. Suara ledakan itu bergema ke seluruh langit dan bumi, serta menyapu dan menghancurkan seluruh permukaan tanah. Tubuh Dewa Kono yang dibentuk oleh domain Wang Lin itu dipukul mundur beberapa langkah oleh utusan surga. Tubuh Wang Lin bergetar ketika darah keluar dari sudut mulutnya. Sepertinya jiwa asalnya terasa akan runtuh. Namun satu hal yang Wang Lin pikirkan saat ini ialah jika ia tidak bisa menahan utusan surga, maka jiwa Limuan akan mati. Dewa Kono yang dibentuk oleh domain Wang Lin segera terbang ke depan dan melepaskan sebuah tinju ke arah utusan surga, yang mana setiap pukulan yang dilepaskan oleh sosok Dewa Kono itu menyebabkan seluruh bulan bergetar dan membuat lebih banyak darah merembes keluar dari mulutnya. Pada saat ini penjara reinkarnasi yang menahan Wang Lin mulai melemah sehingga membuatnya dapat melepaskan diri dan dengan segera terbang ke langit dan melepaskan tinju mentah ke arah utusan surga. Ketika bertarung melawan Wang Lin, utusan surga merasa sedikit penasaran dan juga bingung, karena meskipun ia dapat membuat Wang Lin terlempar, tetapi ia sendiri juga dibuat terhuyung mundur setelah menerima serangan yang Wang Lin lepaskan. Setelah beberapa saat berlalu, untuk pertama kalinya utusan surga berbicara kepada Wang Lin dengan bahasa Dewa Kono yang hanya bisa dimengerti oleh Wang Lin. Utusan surga berkata bahwa Wang Lin bukanlah anggota klan Dewa Kono, karena semua anggota klan Dewa Kono tidak memiliki domain spiritual dan energi surgawi. Wang Lin menatap tajam ke arah utusan surga sembari berkata, "Tidak masalah aku berasal dari klan Dewa Kono atau tidak, namun yang pasti hari ini aku tidak akan membiarkanmu mengambil jiwa Limuan." Wang Lin segera terbang dan melepaskan pukulan ke arah utusan surga sembari berteriak, "Pergilah!" Utusan surga sekali lagi dibuat mundur. Di sisi lain, sebuah cahaya putih secara tiba-tiba menyelimuti Zoro. Lalu terdengar suara lembut yang berasal dari dalam tubuh Zoro. Suara itu berkata, "Wang Lin, kamu telah berbohong kepadaku." Ini merupakan suara yang sangat familiar di telinga Wang Lin. Suara ini adalah milik Limuan, gadis yang ia cintai. Tubuh Wang Lin bergetar saat ia menatap ke arah Zoro seolah-olah ia bertatapan langsung dengan Limuan. Suara lembut kembali terdengar.
Wang Lin, aku memang sangat ingin bersama denganmu, tetapi takdir menginginkan aku mati. Jika untuk kebangkitanku adalah dengan melahap jiwa anak ini, itu sangat kejam untuknya. Wang Lin, aku tidak tega melakukannya. Bagiku, bisa mencintaimu dalam hidup ini sudah lebih dari cukup. Wang Lin dengan cepat terbang ke arah Zoro dan menunjuk alisnya. Pada saat itu jiwa Limuan perlahan terbang keluar dari tubuh Zoro. Jiwa Limuan membuka matanya, memandang Wang Lin dan mengungkapkan tatapan lembut yang sama seperti 19 tahun yang lalu. Limuan dengan lembut berkata, "Berjanjilah padaku untuk menjaga dirimu dengan baik." Dan jejak kesedihan muncul di wajahnya. Ia memandang Wang Lin dan berbisik, "Zoro hanyalah seorang anak kecil, jadi jangan mempersulitnya." Sementara itu, utusan surga segera bergerak melewati sosok Dewa Kono dan muncul di samping Wang Lin. Ia kembali menyentuh roda dan sekali lagi kekuatan reinkarnasi muncul menciptakan sebuah kekuatan hisap yang menuju ke arah Limuan. Wang Lin menatap dengan tajam ke arah utusan surga sembari berkata, "Tanpa seizinku, kamu tidak akan bisa membawanya pergi. Faktanya, kamu bukanlah hukum langit yang sebenarnya. Bahkan meskipun kamu adalah hukum langit yang sebenarnya, kamu tetap tidak akan bisa membawanya pergi." Wang Lin menunjuk ke alisnya dan manik penentang surga segera muncul. Dengan lambaian tangannya, jiwa Limuan masuk ke dalam manik penentang surga. Dan setelahnya, manik itu pun kembali ke tubuhnya. Utusan surga memandang Wang Lin dengan bijaksana, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Lalu kemudian tubuhnya menghilang diiringi oleh kumpulan awan dan roda reinkarnasi yang juga segera menghilang. Wang Lin menatap ke arah Zoro sembari berkata, "Aku telah bertarung 2 kali melawan surga, namun aku tidak berharap pada akhirnya akan kalah dari kehendak langit." Sambil memandang ke arah langit, Wang Lin berteriak, "Kehendak langit sungguh sangat kejam." Wang Lin menunjuk jiwa Zoro dan meletakkannya kembali ke tubuh gadis itu. Lalu dia melompat ke udara membawa gema kesedihan yang memenuhi langit bulan. Setelah Wang Lin pergi, harimau putih mendekati Zoro dan mengajak gadis itu bercanda. Zoro segera terbangun dan meminta harimau putih untuk berhenti bermain karena ia ingin tidur. Harimau putih nampak terkejut dan juga bahagia karena Zoro baik-baik saja. Sementara di sisi lain, Wang Lin nampak merenung sembari berkata, "Aku Wang Lin menang melawan hukum langit, tetapi malah dipermainkan oleh kehendak langit." Dan itulah tadi Renegade Immortal episode 92. Pada video kali ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran, yaitu makna dari siklus reinkarnasi hidup dan mati, yang mana di antara hidup dan mati ada takdir yang mempermainkan hidup manusia.